Dalam dunia sepak bola, ada sosok yang secara konsisten telah menunjukkan kecemerlangan taktikal, keahlian mengolah bola, dan visi tak tertandingi sebagai seorang manajer. Pep Guardiola, pria yang disebut sebagai maestro sepak bola, telah menjelajahi karir yang cemerlang selama lebih dari 1 dekade di panggung sepak bola dunia. Dalam 15 tahun terakhir, Guardiola telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di klub papan atas Eropa. Mari kita telusuri perjalanan karir mengesankan sosok yang satu ini. Pep Guardiola lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di San Pedor, sebuah kota kecil di Catalonia, Spanyol. Sepak bola sudah tertanam dalam darahnya sejak awal, dengan ayahnya yang merupakan seorang pelatih. Guardiola memulai karir profesionalnya sebagai pemain di FC Barcelona pada tahun 1990. Di bawah asuhan Johan Cruyff kala itu, Pep menjadi bagian penting dari The Dream Team Barcelona. Sebagai gelandang serang yang cerdas, dia menjadi salah satu pilar utama dalam tim yang berhasil meraih 4 gelar La Liga berturut-turut dari tahun 1991 hingga 1994. Namun, kecerdasan taktikal Guardiola dan ketertarikannya terhadap aspek-aspek permainan, membuatnya melihat potensi dirinya sebagai seorang manajer. Setelah mengakhiri karir bermainnya pada tahun 2006, dia kembali ke Barcelona sebagai pelatih tim B, dan inilah awal perjalanan menuju kemasyhurannya. Hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuktikan kualitasnya, pada tahun 2007, ia berhasil membawa tim tersebut menjadi juara tercerah Divisio. Guardiola kemudian mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala di tim utama Barcelona. Hebatnya, di musim perdananya Guardiola berhasil meraih treble winner. Sejarah mencatatkan Pep sebagai pelatih pertama yang berhasil mendapat treble winner dalam sejarah klub FC Barcelona. Tahun 2009 kemudian menjadi tahun yang indah bagi Pep dan FC Barcelona. Kemesraan keduanya berhasil meraih juara Liga Champions pada tahun 2009, ia pun mendapat gelar sebagai pelatih termuda yang mampu memenangi gelar Liga Champions Eropa. Tangan emas Pep memanjakan penonton dengan permainan indah yang diterapkannya di Barcelona, membuat dirinya dikenal sebagai orang yang mempopulerkan tiki-taka. Tiki-taka merupakan permainan sepak bola yang cirinya adalah umpan-umpan pendek dan pergerakan yang dinamis, memindahkan bola dengan cepat layaknya permainan futsal, dan mempertahankan penguasaan bola. Selama di bawah kepemimpinannya, Barcelona berhasil meraih 3 gelar juara La Liga secara berturut-turut, 2 gelar juara Copa del Rey, 3 gelar juara Piala Super Spanyol. Ia juga membawa Barca merengkuh 2 gelar Liga Champions, 2 gelar Piala Super Eropa, dan FIFA Club World Cup 2 kali. Sebuah prestasi yang menakjubkan sebagai pelatih muda di kancah sepak bola Eropa. Pada tahun 2013, Guardiola mencoba tantangan baru dengan bergabung dengan Bayern Munchen. Ia melanjutkan kesuksesannya dengan mengamankan gelar Liga Jerman dalam 3 musim berturut-turut, menambahkan 2 gelar Piala DFB dan Piala Super UEFA ke dalam daftar trofinya. Guardiola kembali menunjukkan kemampuannya dalam membentuk gaya permainan dan memperluas wawasan taktikal yang telah diajarkan di Barcelona. Meskipun begitu ia mendapatkan banyak kritik, karena dianggap bergabung di klub yang terlalu mendominasi Liga. Kita tahu bahwa Bayern Munchen mendominasi Liga dari tahun 2010 bahkan hingga saat ini. Dan juga kala itu ia dianggap tidak bisa memenangi Liga Champions apabila tidak memiliki Lionel Messi di skuadnya. Tidak puas dengan kesuksesan di Jerman, Guardiola akhirnya melangkah ke Liga Premier Inggris dengan bergabung bersama Manchester City pada tahun 2016. Guardiola mendatangkan beberapa pemain penting di musim perdananya, yaitu gelandang Ilkay Gundogan dari Borussia Dortmund dan Nolito dari Celta Vigo, pemain sayap Leroy Sané dari Schalke, dan bek John Stones dari Everton. Dia juga secara kontroversial menggantikan kiper lama City, yakni Joe Hart dengan Claudio Bravo dari mantan klubnya Barcelona. Setelah Hart gagal membuat Guardiola terkesan di pramusim, dia dipinjamkan ke Torino sebelum akhir jendela transfer dan tidak pernah tampil lagi untuk Manchester City. Pada musim perdananya, meskipun timnya bermain cukup baik, namun ia tidak memenangi satupun gelar bersama Manchester City. Hal tersebut menjadi catatan yang buruk bagi Guardiola selama menangani sebuah klub. Akhirnya dia harus menghadapi tekanan dan kritik yang tak terelakkan. Di musim berikutnya, ia memperkuat skuadnya dengan pembelian Bernardo Silva, Kyle Walker, Ederson, Phil Foden dan juga Gabriel Jesus. Akhirnya di musim keduanya bersama Manchester City, ia berhasil membuktikan kualitasnya dengan meraih gelar Liga Premier pada musim 2017, lalu musim berikutnya Manchester City meraih treble domestik pada musim 2018 yakni mendapatkan Piala Liga Premier, Piala FA, dan Piala Liga. Pada musim itu juga Guardiola memimpin City untuk memecahkan rekor poin tertinggi dalam sejarah Liga Premier Inggris yaitu 100 poin.
Selama perjalanan karirnya, Guardiola telah menunjukkan keahliannya dalam membaca permainan, menciptakan sistem taktik yang inovatif, dan mengembangkan pemain muda menjadi bintang sepak bola masa depan. In few years you can be a manager, and you can do it. No problem. But until now, guys, I am the boss, and I decide. Gaya permainannya yang menyerang dan atraktif telah mengubah gaya sepak bola modern. Meskipun sudah memenangi gelar domestik, namun Pep masih memiliki sebuah tantangan, yaitu memenangi gelar Liga Champions untuk membuktikan bahwa dirinya bisa memenangi turnamen tersebut tanpa Lionel Messi di skuadnya. Trofi Liga Champions memang sudah jadi impian besar Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sudah biasa juara Premier League, jadi harus memasang target lebih tinggi. Biar begitu, juara Liga Champions sangatlah sulit. Tim penuh bintang Manchester City pun berulang kali gagal. Sudah 7 tahun Pep melatih Man City, 6 kali timnya gagal, padahal pernah 1 kali sampai ke final pada tahun 2020, namun impian tersebut kandas oleh Chelsea. Demi ambisi memenangi Liga Champions, Pep harus merogoh kocek yang sangat banyak. Ia mendatangkan Erling Haaland dari Dortmund dengan mahar 60 juta euro, Alvarez dibeli dengan harga 17 juta euro dari River Plate dan Jack Grealish dari Aston Villa dengan mahar 117 juta euro yang menjadikannya sebagai pemain termahal di Inggris. Kini, di tahun ke-7-nya, Pep akhirnya bisa mempersembahkan trofi yang sudah didambakan sejak belasan tahun terakhir. Akhirnya Manchester City juara Liga Champions untuk yang pertama kalinya serta menyabet juara Liga Inggris dan Piala FA. Pep mencatat sejarah sebagai pelatih pertama yang bisa meraih treble dengan 2 tim berbeda dan dapat membuktikan bahwa ia bisa memenangi Liga Champions tanpa harus memiliki seorang Lionel Messi. Pep Guardiola bukan hanya seorang manajer sepak bola, tetapi juga seorang maestro yang menghiasi lapangan hijau dengan sentuhan keindahan. Dia telah meninggalkan warisan yang tak terlupakan di klub yang pernah ia tangani. Dan dengan semangat yang tiada henti, kita bisa yakin bahwa perjalanan karirnya yang menginspirasi masih akan berlanjut di masa depan.